Karena di sini ada yang berurut, misalnya ini 0037, ini loncat ke 00039, 038-nya di bawah. Yang tampil pertama di sini untuk kakak, untuk kas keluar ini adalah yang 003 gitu. Nah, ini ada sebabnya. Nah, disinilah perbedaan antara output ataupun hasil cetak BKU manual yang ini dengan yang ada di aplikasi Erekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Kepala Madrasah, bendahara dan staf keuangan madrasah yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan bicara masalah BKU atau buku kas umum. Kalau di cover ini saya beri judul Saatnya Cetak BKU di aplikasi Erekam tahun 2022, cara ngurutin nomor transaksi di BKU biar gak ngacak. Nah, ini maksudnya begini, ada perbedaan ya dari segi output BKU yang kita input secara manual di file Excel yang biasa kita susun ya sebagai bendahara ataupun operator ataupun staf keuangan madrasah, dengan BKU yang kita susun di Erekam. BKU yang kita susun di Erekam dari segi outputnya. Jadi kalau kita lihat di BKU manual ini, ya apa yang kita susun di sini, apa yang kita input gitu ya cetaknya seperti itu gitu, berurut gitu. Seperti ini misalnya yang saya berikan contoh ya BKU yang manual di Excel ya. Di Januari misalnya ini di Juli 2020 ini belum terima uang sehingga BKU-nya nihil. Di Agustus juga sama, September juga sama. Kemudian di Oktober baru setelah terima uang. Kalau kita lihat di sini misalnya pada tanggal 10 bulan 6 bulan 10 tahun 2020 ya. Nah, jadi di sini kan kita BKU itu terdiri dari 8 kolom ya. Kalau kita lihat di sini ada 8 kolom, 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah, sehingga pada kesempatan ini yang saya ingin fokuskan itu di nomor ini, nomor bukti atau nomor BKU-nya. Bisa juga nomor bukti ini adalah nomor BKP ya. Nah, karena disinilah letak perbedaan output cetak BKU manual dan yang di aplikasi Erekam yang online itu. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan di sini, ini kan sudah sangat berurut sekali ya, 01, 02, 3, 4 sampai pada yang terakhir di bulan Desember misalnya ini ada 053 sampai 53, itu sangat berurut karena kita input secara manual, sehingga outputnya ketika di print pun dia akan berurut gitu ya. Berbeda halnya dengan yang ada di BKU yang di aplikasi. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kemarin pada saat menginput realisasikan di nomor referensi itu saya bikin seperti ini ya. 003 111 KK. Kalau KK ini kan berarti kas keluar. Nah, kalau yang di atas ini KM berarti kas masuk ya. Menerima dari pusat, kemudian pindah buku itu catatannya ada di situ. Kan ada di sini penerimaan pindah buku segala macamnya itu. 002 KM sama dengan yang ini. Kemudian di sini ada KK, kas keluar, belanja artinya. Kalau yang di atas itu KM berarti kita terima. Sekarang 003. Kenapa ini kok mulai dari 003 bukan 001? 003 kemudian yang ini 00, kalau yang ini 004 misalnya. Ini 009. Ini 001 malah ada di sini. 001-nya. Padahal pas kita input di realisasi belanja pengeluaran di aplikasi kemarin itu, yang pertama kita input itu adalah ini gitu. Yang nomor 001 ini belanja nasi kotak. Tetapi kok di sini yang tampil pertama di sini untuk kakak, untuk kas keluar ini adalah yang 003 gitu. Nah, ini ada sebabnya.
Nah, disinilah perbedaan antara output ataupun hasil cetak BKU manual yang ini dengan yang ada di aplikasi Erekam. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara masalah apa sebabnya, kemudian bagaimana solusinya supaya dia berurut gitu. Supaya dia berurut, bahwa yang tampil pertama ini adalah BKU 001, di bawahnya ini 002, di sini 003 gitu, berurut sampai selesai, sampai yang terakhir gitu. Nah, karena di sini ada yang berurut, misalnya ini 037, ini loncat ke 00039, 038-nya di bawah. Kemudian di sini misalnya misalnya yang lain, misalnya di sini, nah di sini 30, di sini 29. Kemudian ada lagi 29, kemudian 33. Ini kan sangat acak sekali ya. Kalau di sini sudah berurut 020, 021 gitu. Jadi apa sebabnya kalau ini 020, 021, 022 dia ini malah sudah berurut gitu. Nah, jadi apa sebabnya dia berurut dan apa sebabnya tidak berurut. Nah, kita akan bicara masalah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau masalah pengertian BKU kemudian bagian-bagiannya, saya kira kita sudah cukup paham ya tentang kolom-kolom BKU dan apa maksudnya gitu. Saya kira cukup paham karena ini BKU manual, bagian kolom-kolomnya ini sama dengan BKU yang di Erekam itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paling tidak ada 8 kolom ini, sama dengan yang di manual 8 kolom. Saya kira ini kalau tidak perlu kita bahas terlalu mendalam. Yang paling saya ingin fokuskan pada kesempatan ini adalah ke nomor BKU, masuknya nomor bukti yang menunjukkan urutan belanja atau transaksi. Nah, ini berbicara masalah nomor referensi yang kita input pada saat kita mengisi realisasi ataupun tanggal realisasi pengeluaran belanja gitu. Nah, sekarang coba kita bahas tentang apa sih penyebabnya kok bisa acak gitu. Acak nomor-nomor yang kali ini sudah berurut, yang tadi ada beberapa yang teracak, misalnya di ini 4002, kemudian ini 005. Apa sebabnya gitu? Ternyata Bapak Ibu, sebabnya itu adalah BKU di Erekam membaca tidak hanya transaksi, namun juga waktu transaksi. Nah, tidak hanya tanggal transaksi, tetapi juga waktu transaksi. Nah, berbeda halnya dengan yang di manual. Kalau di manual kita input misalnya tanggal saja. Kita lihat di sini misalnya tanggal realisasi ya, tanggal realisasi ini. Karena BKU itu mencatat tanggal realisasi ya, belanja tunai. Ketika uang itu sudah terima maka catatnya di BKU gitu. Sehingga di sini bahasanya dibayar kalau manual. Sehingga tanggal realisasi ini kalau di BKU manual dia berurut. Kalau ini tanggal misalnya tanggal 7 bulan 10, tanggal 8 bulan 10, tanggal 9 bulan 10, sehingga nomornya juga berurut gitu. Nah, tetapi berbeda halnya dengan yang di aplikasi manual, di aplikasi online. Yang di aplikasi online ini, saya kira tanggal-tanggal itu kita sudah input sesuai dengan rencana kita gitu ya. Misalnya hari Kamis tanggal 7, ini Jumat tanggal 8 sudah berurut, tetapi kok di sininya tidak menyusun. Ternyata aplikasi di Erekam itu yang online itu dia sangat memperhatikan waktu transaksi, waktu yang kita kolom waktu. Misalnya kalau kita lihat di sini di praktiknya itu di sini misalnya kita login dulu, kita perhatikan di realisasi pengeluaran kegiatan ya. Realisasi pengeluaran kegiatan misalnya ini kita lihat di sini di waktu transaksi itu ini dia jam 12. Ini tanggalnya, ini tanggal, kemudian ini waktu transaksinya gitu. Nah, ini ternyata ini sangat diperhatikan sekali di dalam Erekam. Perlu kita perhatikan juga supaya dia ketika BKU dicetak, nomor BKU-nya itu berurut gitu, tidak acak seperti itu gitu. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dalam satu hari kita belanja
beberapa barang dalam satu hari, dalam satu tanggal 7 semua gitu. Jadi kalau misalnya nih nasi kotak ini saya beli tanggal 8 tanggal 7, misal tanggal 7 realisasinya itu tanggal 7 April, jamnya jam 12, maka transaksi di bawahnya yang pada hari yang sama itu tidak boleh di bawah jam 12, harus di atas jam 12. Maka kita bermainnya itu adalah di detiknya saja. Misalnya ini jam nasi kotak ini kita beli jam 12 tanggal 7. Ini jam 12 misalnya lewat 5 menit atau lewat 2 menit atau lewat 3 menit itu pada tanggal 7 itu. Nah, jadi dalam belanja satu hari itu ini perlu diperhatikan sekali masalah jam, menit, bahkan detik mungkin. Nah, tapi batas menit sajalah supaya kita tidak banyak mengubah gitu. Nah, sehingga artinya kalau kita mau membenarkan supaya hasil cetak BKU kita itu berurut nomornya, tidak acak seperti tadi, seperti ini misalnya, tidak acak seperti ini, maka artinya kita perlu ada upaya untuk mengedit. Kita mengedit mengedit di tanggal realisasinya, di jamnya tadi itu, di sini di tanggal nota ini. Kita edit di sini. Misalnya ini kan tanggal 3 jam 12 saja. Kalau misalnya kita mau urutkan, kalau misalnya ini tadi kejadiannya adalah teracak, maka cukup kita geser saja, ini waktunya tetap jam 12 misalnya. Ini kita isi aja misalnya di 12:03 menit misalnya seperti itu. Atau 12:08 menit. Nah, yang pasti dia harus jamnya itu di atas transaksi sebelumnya. Nah, misalnya ini kan setelah transaksi di atasnya. Maka kalau transaksi di atasnya ini misalnya tadi jam 12.00, maka ini untuk di pengeditan waktu realisasinya ini, diedit ini di sininya, maka dia harus di atas jam 12. Misalnya dia jam 12:02 misalnya. Nah, sehingga nanti ketika BKU-nya tersusun sudah selesai semua, sudah selesai. Kalau kita lihat di sini, ini contoh, kita lihat di BKU ya. Kas umumnya misalnya ini juga cara cetak BKU seperti ini ya, ekspor PDF. Kemudian kita lihat di BKU April misalnya, maka dia akan sudah terurut berdasarkan urutan tanggal dan waktu itu tadi. Nah, jadi kalau dia memang berbeda hari, otomatis dia akan berurut. Tetapi kalau satu hari banyak belanja yang kita lakukan, sementara jamnya itu kita tidak perhatikan dengan baik, maka kemungkinan terjadi seperti ini besar. Ini 003, 004, 009. Nah, itu. Jadi ini adalah letak masalahnya adalah di penginputan waktu kita belanja, pengeluaran kegiatan ini. Nah, untuk menyelesaikannya supaya dia berurut adalah kita edit, klik belanjanya, kita klik di pengeluaran kegiatan, kemudian kita aksi, kita ke edit. Kemudian kita edit di tanggal notanya, masalah jamnya kita edit misalnya 12, kita edit dari 005 misalnya seperti itu. Nah, sehingga hasil BKU nya nanti dia sudah berurut, tidak acak seperti ini, dan kita tinggal cetak. Baik Bapak Ibu, saya kira itu penyebab dan solusi dari acaknya nomor urut BKU ketika kita print atau ketika kita cetak dari rekam online ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau kita setelah melakukan pengeditan kemudian kita simpan, maka nanti status ini menjadi menunggu persetujuan dari kepala madrasah, karena bendahara sudah melakukan pengeditan, maka hasil edit ini harus disetujui dulu oleh kepala madrasah, sehingga kita ke akun kepala madrasah untuk menyetujui hasil pengeditan ini. Itu saya kira, semoga video ini bermanfaat, dan